Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi imtanna ala ibadihi bi rasulihil mab'usi rahmatan lil alamin wa akramahum bi risalatihil khalidati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah akrama 'abdahu Muhammadan fi lailatul Isra'i wal Mi'raj fa'arahu min ayati rabbihil kubra. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadaratil muhtaramin yang saya hormati, saya muliakan. Ini Pak Dr. Jaja Jailani. Dua generasi saya ketemu dengan beliau. Generasi orang tuanya Pak Kiai Jaidi, sekarang generasi Pak Jaja. Untung aja anaknya nggak dibawa. Jadi generasi selanjutnya. Terima kasih, alhamdulillah panjang umur. Rupanya beliau udah melanglang buana kemana-mana, ketemu di sini. Karena beliau ini saya ketemu waktu tadi udah diceritain juga sebagai kepala KUA Bekasi Selatan. Saya tinggalnya di Bekasi Selatan, Pak. Di Perumnas. Dulu istilah saya dengan beliau ini kerjaannya tukang ngabisin perawan sama perjaka. Soalnya kalau perawan sama perjaka udah ijab kabul, udah sah, udah kan habis. Jadi nggak perjaka lagi, nggak perawan lagi. Pak Jaja, ada sederetan DMI, dan ini ada, saya suka bingung juga nih beliau nih Pak Ketua DMI kita yang baru Bekasi Utara, Toha Hasan apa Hasan Toha ini kan? Karena kalau nggak salah Toha Hasan itu beliau ya, Hasan Toha yang Menteri Agama. Ah ya Pak. Tadi ada teman-teman saya dari Polri juga, ada Pak Kombes Weni, Masya Allah, ada Pak Kompol Harahap, Masya Allah ya. Dan ya teman-teman dari Polsek, dari Koramil, dan semuanya deh, para DMI. Saya terima kasih nih Pak Amal Santoso. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan tausiah. Ini kehormatan bagi saya. Bapak Ibu, oh iya ada ibu-ibu ya dari Badan Kontak Masjid Musholla yang saya hormati. Kontak Masjid Musholla ya, BKMM. Jadi Bapak Ibu, saya tadi bicara tentang sedikit nggak selesai ayat itu. Surat 17 ya, surat Al-Isra. Karena kebetulan kita berada pada bulan Rajab. Kalau kalender Masehi kan sekarang 13 Februari. Kalau nggak keliru itu sekarang udah 12 Rajab. Rajab itu menurut Kiai Haji Ahya Al-Ansari dalam kesempatan beliau tausiah, Rajab itu ada 3 huruf, dia bilang Ra, Jim, dan Ba. Saya coba elaborasi dalam kesempatan ini. Ra-nya itu rahmatullah.
rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu luar biasa kepada kita. Saya yakin kalau saja tidak ada COVID, oh ini membludak. Itu apa ya? Magnetnya subuh itu luar biasa. Itu orang bisa mengeluarkan berjuta-juta rupiah untuk menggelar yang namanya kabuli. Dan ternyata kabuli itu alhamdulillah obat mujarab. Orang yang habis makan kabuli kambing, asam uratnya turun. Jadi turun ke kaki, bengkak lagi tuh kaki. Tapi itu magnetnya ini karena COVID aja ini, Bu. Bapak. Belum lagi varian Omikron. Sekarang ini lebih bahaya dari Omikron itu sinetron. Itu lebih bahaya, nggak selesai-selesai, Bu. Apalagi apa layang putus apa-apa tuh. Ikatan cinta, aduh pegel banget tuh, kapan habisnya? Kagak, itu lebih parah itu. Ya kita berdoalah mudah-mudahan COVID ini berakhir, kita bisa normal deh. Kita kan kemarin rada apa ya, ada kepuasan lah gitu. Karena levelnya udah level 1. Sekarang udah masuk lagi PPKM level 3. Saya bahkan kemarin itu khotib di Mabes Polri kagak jadi. Waduh, sedih juga. Udah ngarep ketemu Kapolri walaupun beliau orang non muslim kan, beliau dengan senior itu hormat. Malah dia bilang khotib itu kalau bisa ketemu saya lah habis khutbah gitu. Jadi alhamdulillah. Ngarep juga itu. Lah karena batal ya itulah. Jadi sekarang tuh kalau ditanya pekerjaan saya apa? Saya ini si Matupang, Pak. Siang malam tunggu panggilan. Termasuk ya Gersuma ini manggil, alhamdulillah. Cuman kadang-kadang si Matupang itu jadi panggabean, Pak. Panggilan gagal benar-benar hancur, Pak. Jadi Bapak Ibu alhamdulillah ya. Udah pensiun dari Polri, ya sekarang masih mengabdi. Ya tetangga juga lah dengan masjid ini. Saya kebetulan mengabdi Pak Kiai, Pak Doktor di Ubara, Pak. Universitas Bayangkara yang ada di sekitar sini, Jalan Perjuangan. Jadi kalau nanti Pak Ketua DMI Bekasi Utara, ya saya mewakili lah DMI Ulul Albab. Dewan Masjid Indonesia Ulul Albab Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Itu kasih sayang Allah, Pak, luar biasa. Kasih sayang Allah. Ternyata bahwa COVID ini kan bukan hanya di Indonesia, dunia. Gampang banget kalau Allah mau. Dulu kita di polisi itu, bagaimana supaya jalan ini lancar, Pak? Makanya ada rekayasa lalu lintas itu. Bagaimana merekayasa ini ditutup itu jalan. Dengan COVID bisa. Sepi, Pak, ya Allah. Kan luar biasa cara Allah. Bagaimana maksiat yang ada itu subhanallah susah banget. Karena untuk masuk ke tempat maksiat itu dijaga. Yang jaga sih ya oknum juga. Begitu kita masuk, waduh, teman gue nih yang jaga. Agak enak. Tapi ya gimana? Cara Allah luar biasa. Betapa banyak night club, betapa banyak tempat-tempat maksiat tutup. Subhanallah. Makanya kasih sayang Allah ini. Makanya jangan pernah putus harap. Jadi kalau tadi Pak Ketua DKM bagaimana slogannya itu bangkit siap melayani. Soalnya kalau nggak bangkit bagaimana mau melayani? Ya Bu, ya mohon maaf Bu. Ini bukan porno Pak, bukan. Nanti ada kan bangkit siap melayani. Cuman masalahnya gimana kalau kagak bangkit lagi?
Apalagi suruh bangkit ya, kita yang udah sepuh ya tapi bangkit Pak, tetap semangat itu ya. Jadi Bapak Ibu, kasih sayang Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat istrinya, wafat pamannya, sedihnya bukan main. Beliau ke Taif dilempar batu, masya Allah. Betapa besar kasih sayang Allah kepada beliau. Linuriyahu min ayatina, supaya kami, kata Allah, memperlihatkan kepada beliau sebagian kecil Pak, masya Allah. Jadi kalau Allah mau Pak, kun fayakun, COVID ini hilang, kita bisa normal, amin, insya Allah. Itulah kasih sayang Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini rahmatullah. Jimnya apa? Jimnya itu jaramul abdi. Jaramul abdi itu diartikan sebagai dosa kita. Kita ini kan banyak dosa Pak. Tapi sebanyak apapun dosa kita, istighfar diampuni Allah. Karena Rasulullah sudah menyampaikan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kan itu. Setiap kita anak Adam ini berdosa. Sebaik-baik orang yang berdosa itu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Rasulullah ini kan maksum Pak, maksum, nggak punya dosa, doanya dikabulkan Allah, tapi masya Allah istighfarnya. Ya kan dalam riwayat, wallahi kata beliau, inni la astaghfirullah wa atubu ilai sab'ina marrah kulla yaum. Beliau istighfarnya 70 kali. Wa fi riwayatin mi'ata marrah, dalam riwayat 100 kali beliau istighfar. Pertanyaannya, berapa kali kita istighfar? 3 kali cuma tiap sholat, termasuk saya, ya kan? Assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi la ilaha. Itu aja 3 kali tiap sholat. Jadi kalau tiap sholat 3 kali kalikan 5, cuman 15, kurang. Solusinya seperti apa? Allah ngasih solusi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbih. Makanya kita tasbih subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Jumlahin 99 dan kita tutup wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Cepet juga. Makanya kita mohon ampun pada Allah. Ya Allah, kalau kami berdosa ya Allah, ampuni kami ya Allah. Pemimpin kami berdosa, ampuni kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan kami seperti ini ya Allah. Makanya ya ini hoax atau enggak, statement yang kebetulan Pak Dr. Jaja pernah di sana, Sumatera Utara, mantan Pangkostrat itu kan bilang, buka masjid, datangin masjid. Lebih baik kita mati di masjid daripada mati di rumah kagak ngapa-ngapain. Bener juga ya. Kita di masjid bangkit melayani tadi kan kata beliau. Mati ya udah. Kan nggak apa-apa. Coba kalau kita di masjid, kita zikir. Cuman ya itu tadi, tetap prokes kan. Protokol kesehatan dengan 5M. Saya taunya 5M. Tadi disebutin lagi sama Pak Amal 5M. Udah habis nih 5M nih masjid. 5M. Masjid telah gemas ngabisin 5M. Dari mana tuh duit? Kagak tahu. Tinggal 1M, mudah-mudahan aja 1M tinggal pakai masker doang, udah selesai, aman kita.
Ya udah purnawirawan mau bantu gimana Pak, tapi ya kalau ada teromol mah ya insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Masya Allah Pak, kita mohon ampun ya, siapa tahu dengan dosa kami Allah hilanglah semuanya kan gitu. Saya yakin kita masih ingatlah apa yang pernah disampaikan oleh Ebit, mengapa di tanahku terjadi bencana, kan betul, masih menurut saya masih apalah, sesuai lah gitu ya, masih relevan. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang, kan gitu kata Ebit. Masih relevan Pak, subhanallah, tanya sama Allah. Ya mudah-mudahan lah ya, kita sebagai keluarga Dewan Masjid ini, apalagi pimpinannya kan ya mantan Wapres ya, kemudian sekarang mungkin Pak Saprudin lah ke bawahnya itu dan seterusnya. Insya Allah kita bangga lah. Cuman kadang-kadang kita ini ya, ini mohon maaf Pak, disampaikan saya cuma ngeliatin doang di WA grup. Susah kita melihat corona ini, katanya COVID ini. Awal tahun hilang, akhir tahun hilang, Maulid Nabi nongol lagi. Ya saya nggak tahu di mana kan. Apa ini ledekan apa, tapi tetap menurut saya Pak, tetap tadi udah disebutin ayatnya oleh Pak Kiai Dr. Jaja ini kan, innama ya'muru masajid Allah. Kita makmurin deh Pak, murin masjid. Syukur-syukur kita wafat di masjid, Masya Allah. Yamutul mar'u ala ma'asya'a alaih. Orang mati sesuai kebiasaannya. Kebiasaannya imam, wafat ketika jadi imam. Masya Allah, enak banget. Kebiasaannya khutbah, menjelang dia khutbah meninggal. Pak Wali Kota kan, Bandung. Ceramah, meninggal, jangan dulu. Enak nih, belum dapat amplop soalnya, udah dapat amplop mati nggak apa-apa kan kita nima itu. Tapi kan kita nggak tahu. Ini kan statement Pak. Ya saya sih pernah baca katanya ini sabda Nabi, tapi saya juga buka referensi yang lain. Ini katanya Imam Nawawi Al-Bantani gitu. Tapi menurut saya, dan ini juga diaminkan oleh pakar hadis, bahwa untuk fadail a'mal itu, untuk keutamaan kita ibadah, boleh-boleh aja menggunakan hadis dhaif, hadis-hadis yang seperti itu, daripada ngarang. Bener juga. Kecuali kalau untuk menetapkan hukum yang nggak boleh lah, kalau hadis-hadis dhaif itu. Jadi Bapak Ibu, saya subhanallah mengamati kaligrafi ini, Masya Allah. Saya cuma ingat di terakhirnya itu, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 31 kali Pak diulang oleh Allah dalam surat Ar-Rahman. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, mari ya, dengan DM ini kita kompak lah ya. Kita kepengenlah supaya di masjid ini hadir orang-orang yang mungkin ada celananya terlalu tinggi gitu, nggak apa-apa, masuk masjid. Ada lagi barangkali yang ya memang dulu sopnya dijarakin, kalau kagak nempel kaki kagak sah. Sekarang kan dijarakin oleh Allah dengan di COVID. Masuk aja udah. Yang mau kunut masuk, yang kagak kunut masuk, udah aman Pak. Kita nggak usah ribut lah. Kalau mau debat di luar, jangan di masjid dah. Jadi seperti itu yang diajarin guru-guru saya, profesor-profesor itu.
Karena kita harus belajar Pak dari negara-negara di luar sono lah. Masya Allah, hanya gara-gara Syiah yang satu Sunni berantem Pak. Malu, padahal mereka kan semuanya menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Jadi ya kita mohonlah hadir ini, kalau saja hadir Ketua Pak Sidik ini, wah lebih heboh lah gitu. Itu CS juga, beliau dari Jati Bening ya. Jadi subhanallah, bapak-bapak, ibu-ibu, jadi roknya sudah, jimnya sudah, jaramul abdi. Bahkan Rasulullah kan menyemangati kita. Lau amiltumul khataya, kata beliau, hatta tablugha as-sama' summa nadintum la taballahu alaikum, atau kama qala Rasulullah. Kalau saja engkau pernah berdosa, bersalah, kata Rasulullah, saking banyaknya dosa yang kamu perbuat, langit biru, ini langit biru jadi hitam, tapi kamu bertobat, diampuni dosamu oleh Allah. Masya Allah, kenapa kita tidak gunakan peluang ini? Dekati Allah. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, kan begitu kata Bimbo. Jadi Bapak Ibu subhanallah, sekarang bak dari Rajab itu, baknya adalah birrullah. Kalau dalam ayat lain kan disebutkan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah itu baik Pak sama kita. Makanya kita tularkan kebaikan yang Allah berikan itu kepada orang lain. Dalam surat Ar-Rahman juga kalau nggak keliru Pak Kiai, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Makanya mari kita, jadi menurut saya jangan kita pernah bosan lah untuk berbuat baik. Sekarang ini Masya Allah, dengan COVID ada saja orang yang berbuat baik melalui Jumat Barokah kan ada. Insya Allah ada orang yang sedekah 1,5 M hari ini kan alhamdulillah. Kita kan kagak tahu. Allah bukakan hatinya, karena dalam dunia tasawuf itu roh-roh orang baik itu ini kan terbang Pak, terus gitu nyari roh orang yang baik. Klop 1,5 M untuk Nurul Ikhwan, selesai, amin. Kita kan kagak tahu Pak kalau Allah gerakkan hatinya. Tapi jangan pernah menganggap sepele perbuatan baik. Saya baca juga Pak Dokter ya, itu seorang penulis berhenti nulis karena ada lalat nempel di pulpennya. Ternyata lalat itu sedang mengisap tinta dari pulpen yang digunakan oleh penulis. Dalam riwayat, penulis ini masuk surga. Cuman mengisap tinta. Kebaikan. Ibu-ibu maaf, soleha, ibunya soleha, puasa Senin Kemis, masuk neraka gara-gara kucing. Ya, mohon maaf, ya kan? Ibu bapak tinggal buka Google, perempuan masuk neraka kucing, keluar Pak, Masya Allah. Mbah Google, tanya aja udah ke YouTube. Tapi saya ingat Profesor Nazaruddin Umar, kalau mau debat jangan menggunakan WA atau YouTube, nggak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Kalau mau ambil kitabnya, ada narasumbernya, ada moderatornya, debat deh di situ. Intinya debat itu jangan mencari kemenangan, tapi yang dicari adalah kebenaran. Mudah-mudahan dengan Rajab ini kita makin baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita manusia ini ada manfaatnya bagi orang lain. Terima kasih. Mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.